Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safiro Puja Satria. Saya dari Prodi Manajemen kelas E. NIM 20104112550. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori manajemen. Teori merupakan sekelompok asumsi yang erat berkaitan dan logis dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua faktor atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang mantap untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Teori dimanfaatkan untuk satu, memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami. Yang kedua, mempermudah kita berkomunikasi secara efisien. Yang ketiga, membuat dan menantang kita untuk terus belajar. Evolusi teori manajemen. Ada 4 tokoh dalam evolusi teori manajemen. Yang pertama, Frederick Taylor pada tahun 1956 sampai 1915. Yang kedua, Henry L. Gann pada tahun 1861 sampai 1919. Yang ketiga, Frank B. Gilbert pada tahun 1968 sampai 1924. Yang keempat, Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Yang pertama, Frederick Taylor. Prinsip dasar ada 4. Perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya jadi metode terbaik untuk dapat melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Yang kedua, seleksi ilmiah pada pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Yang keempat, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Yang kedua, menurut Henry L. Gann, mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor. Yang pertama, memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Yang kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagian balok individual. Yang ketiga, menurut Gilbert bersaudara. Yang pertama, mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Yang kedua, perhatian manajemen terhadap pekerja terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Evolusi teori manajemen yang kedua. Teori organisasi klasik terdiri atas tokoh-tokoh Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett. Yang keempat, Chester I. Barnard. Yang pertama, Henry Fayol. Manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Prinsip manajemen Fayol yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua, wewenang. Yang tiga, disiplin. 4, kesatuan komando. 5, kesatuan dalam pengarahan. Yang keenam, kepentingan individual di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, imbalan. 8, sentralisasi. 9, hierarki. 10, susunan. 11, keadilan. 12, stabilitas staf. Kemudian yang kedua, menurut Max Weber. Yang pertama, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas. Yang kedua, organisasi ideal. Pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, evolusi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan. Yang ketiga, menurut Mary Parker Follett. Yang pertama, memperkenalkan bagaimana hubungan manusia dan struktur organisasi. Kemudian, kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi suatu yang lebih besar. Yang ketiga, fungsi kontrol pengendalian yang utuh, memperhitungkan
bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga mempengaruhi dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Yang keempat, menurut Chester I. Bernard, yang pertama, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Aliran manajemen modern. Munculnya aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari cooperation, research, dan manajemen science. Pada aliran ini berkumpul pada sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Pengembangan teori manajemen di masa yang akan datang, terutama dominan. Aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Pengkajian dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua, divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga, konvergensi, yang menampilkan aliran dalam bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Yang keempat, sintesis, berupa perkembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti kemudian tampil dalam pendekatan sistem. Yang kelima, proliferansi, merupakan bentuk pengembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru. Soal yang kedua, menurut pengetahuan saya yang saya pahami tentang manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segalanya, sesuatu yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok. Dari pengetahuan tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Dengan menerapkan ilmu manajemen diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Berikut ini masing-masing unsur saling melengkapi dan harus diposisikan setara. Yang pertama, manusia. Sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Yang kedua, uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika materialnya buruk, tujuan manajemen akan sulit dicapai. Yang keempat, mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan dengan adanya mesin atau teknologi. Pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Yang kelima, metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan, bisnis kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Yang keenam, pasar. Untuk itu terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena suatu barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Kemudian, fungsi manajemen. Fungsi dasar manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen, sebagai acuan dari seorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer inilah yang bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membuat perencanaan
koordinasi, dan pengendalian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.